Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di pembelajaran matematika wajib. Gimana kabarnya sekarang? Semoga sehat selalu ya. Oke, semoga hari ini kalian tetap semangat. Oke, pada hari ini kita akan belajar perbandingan trigonometri, khususnya pada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Yuk, kita lanjut saja ke slide selanjutnya. Nah, di sini kalian disuguhkan atau disajikan dengan sebuah rumah adat suku Dayak. Pernahkah kalian memperhatikan suatu bangunan ini, pohon atau suatu benda yang sulit untuk mengukur tingginya secara langsung? Nah, untuk itu kita belajar ini ya. Nah, pertanyaan yang tadi gambar sebuah rumah itu dapat diselesaikan dengan salah satu materi yang ada di matematika, yaitu dengan menggunakan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, untuk mengetahui panjang rumah yang tadi suku Dayak atau tingginya. Nah, perbandingan trigonometri itu apa? Perbandingan trigonometri itu adalah perbandingan ukuran sisi-sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Nah, mari kita lanjut saja materinya. Nah, di sini kalian melihat atau disajikan segitiga siku-siku A, B, C. Ini A-nya di sini ya, ketutup A, B, C. Garis yang berhadapan dengan sudut A ini ditulis garis A, garis yang berhadapan dengan sudut C ditulis C, dan garis yang berhadapan dengan sudut B ditulis B. Nah, seperti itu. Nah, terus, ini sisi miring itu nama lainnya hipotenusa ya. Dari ketiga sisi segitiga siku-siku ABC tersebut dapat ditentukan perbandingan trigonometrinya. Lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini perbandingan trigonometrinya. Ya, bahwa misalkan ini ada alfa. Nah, sinus alfa ini sama dengan demi, disingkatnya yaitu depan dibagi miring. Depannya A, miringnya C. Berarti sin alfa ini adalah A per C. Terus cos alfa itu adalah sami, yaitu samping bagi miring. Berarti B per C. Dan tangan alfa adalah desa, yaitu depan bagi samping, yaitu A per B. Nah, sedangkan kotangan alfa itu adalah kebalikannya dari tangan, ya berarti ditinggal balikin aja ya, jadi B per A. Sekan itu adalah kebalikannya dari cos, maka C per B, sedangkan kosekan itu kebalikannya dari sinus, maka rumusnya adalah C per A. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini rumusnya yang tadi bisa diturunkan menjadi seperti ini, yaitu sek alfa itu jadi sama aja dengan 1 per cos alfa, cosek alfa sama dengan 1 per sin alfa, kotangan alfa sama dengan 1 per tan alfa, dan tan alfa sama dengan sin alfa per cos alfa, sedangkan kotangan alfa adalah cos per sin alfa. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah contohnya. Diberikan segitiga siku-siku ABC, siku-siku di B, ini gambarnya seperti ini. Jadi di soalnya itu tidak ada gambar segitiganya, maka kita harus mahir membuat segitiga sesuai dengan soal yang diberikan. Panjang sisi AB-nya adalah 3 satuan, BC-nya adalah 4 satuan. Nah, yang ditanya adalah tentukan sin A, cos C, dan tan A. Untuk segitiga di bawah ini, dengan teorema Pitagoras diperoleh, karena di sini panjang sisi BC-nya 4 dan panjang sisi AB-nya 3, maka dengan teorema Pitagoras kita dapat mengetahui sisi miring dari AC, yaitu 4 kuadrat, akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, yaitu akar 25. Akar 25 itu yaitu 5, sehingga AC-nya adalah 5 satuan. Nah, untuk melanjutkan atau untuk menentukan sin A, ingat rumus sin A itu adalah depan dibagi miring. Nah, ini kan sin A-nya di sini, depan dibagi miring, ya berarti 4 per 5. Terus cos C yang ini, berarti cos C itu samping bagi miring, berarti 4 dibagi 5, depan. Untuk cos C ini adalah panjang sisi di samping, ya betul ya. Cos C itu adalah samping dibagi miring, harusnya 4 per 5. Cos C kan harusnya 4 per 5 ya, yang ini sama dengan sin A. Berarti karena kan cos C di sini bentuknya. Kita ubah dulu. Harusnya ini 4 per 5.
Nah, karena sampingnya adalah 4 yang ini. Kalau 3 kan jadi depan. Nah, terus lanjut lagi yang ini tan alfa. Nah, berarti tan A di sini kan. Tan alfa itu depan dibagi samping, ya berarti 4/3. Seperti itu. Udah, kita lanjut lagi ke slide selanjutnya. Nah, ini ya. Diberikan segitiga siku-siku di samping. Nah, kalau ini di soalnya sudah ada segitiganya. Diketahui tan M, berarti di sini ya, ini sudutnya di sini, tan M adalah 16/30. Ini segitiga siku-siku tapi kejungkir. Nah, ini siku-sikunya ada di L. Kalau tan M-nya adalah 16/30, ingat tan itu adalah desak, berarti depan bagi samping. Nah, depannya yang ini kan, berarti ini 16. Nah, ini adalah 30. Nah, susah nulisnya. Ya, ini 16, ini 30. Maka panjang KL-nya adalah 16 dan panjang LM-nya adalah 30. Sekarang kita tinggal mencari panjang dari KM dengan cara Pitagoras juga, yaitu 30 kuadrat akar dari 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat, sehingga menghasilkan 34 untuk KM-nya. Jadi Ibu tidak akan menerangkan lagi gimana cara teorema Pitagoras karena kalian sudah belajar sebelumnya. Nah, karena yang ditanya di sini adalah sin M, sin itu demi, depan dibagi miring, ya berarti depannya 16, miringnya 34, jadi 16/34. Terus untuk cos M, cos itu samping dibagi miring, sampingnya adalah 30, miringnya adalah 34, jadi 30/34. Kalian juga bisa menyederhanakan lagi, 30/34 itu menjadi 15/17, seperti itu. Semoga bisa dipahami. Nah, selanjutnya di sini ada 4 contoh soal, berarti tinggal 2 soal lagi. Diketahui segitiga ABC siku-siku di C dengan panjang sisi A sama dengan akar 5. Nah, ini ini segitiganya kita buat sendiri ya. Kalau ntar misalkan tidak ada gambarnya di soal, berarti sisi A. Nah, berarti sisi A itu adalah sisi yang berhadapan dengan sudut A. Ya, berarti BC yang ini. Akar 5 satuan dan panjang sisi B-nya adalah 2 satuan. Jika sudut BAC, berarti sudut BAC. Oh, berarti sudutnya itu terletak di sudut A karena A-nya tengah-tengah nih hurufnya. Berarti di sini alfanya. Tentukan nilai ke-6 perbandingan trigonometri untuk sudut A. Nah, berarti yang ditanya adalah sin, cos, tan, sek, cosek, cot. Nah, itu adalah 6 perbandingan trigonometri. Untuk yang sin A dulu. Sin A itu adalah depan dibagi miring, ya berarti akar 5/3. Akar 5/3. Ini yang C kita cari dulu pakai Pitagoras, yaitu akar 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat diakarkan sehingga hasilnya adalah 3 ya. Jadi C di sini 3. Nah, tulis dulu. Oke. Terus selanjutnya cos alpha itu B/C. Cos A berarti samping bagi miring, yaitu 2/3. Terus tan alpha adalah depan bagi samping, berarti akar 5/2. Sehingga jadi setengah akar 5. Nah, untuk mencari sek, kosek, kotangan, berarti tinggal balikin aja dari yang tadi, yaitu sek A. Berarti karena tadi sek itu 1/cos, ya berarti tinggal dibalikin dari sini, yaitu 2/3. Jadi 3/2. Terus kosek itu 1/sin, berarti dibalikin. Jadi 3/5, lalu dirasionalkan menjadi 3/5 akar 5. Dan untuk kotangan ada kebalikannya dari tan, yaitu 2/5, dirasionalkan menjadi 2/5 akar 5, seperti itu. Nah, soal terakhir, diketahui cos alpha sama dengan setengah. Nah, sudut lancip, nah ini berarti berada di kuadran 1, karena dari 0 derajat sampai 90 derajat. Carilah perbandingan trigonometri sudut alpha yang lain. Berarti yang ditanya adalah sin, tan, cot, sek, cosek, seperti itu. Nah, kita gambarkan segitiga siku-sikunya di sini. A, B, C. Ini siku-sikunya di C. Untuk cos alpha-nya setengah. Nah, berarti kan alpha-nya di sini. Nah, sudut lancip kan, berarti kurang dari ini, berarti di sini A-nya. Sehingga, tapi sebelum ke sini kita harus cari dulu sisi miringnya. Cos alpha itu berarti setengah. Cos itu samping dibagi miring. Berarti di sini 1,
di sini 2. Sehingga sisi miringnya sudah diketahui 2 dan sisi sampingnya sudah diketahui 1. Kita tinggal mencari panjang BC-nya, yaitu akar 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat. Kenapa dikurangi? Ya karena dari sisi tegak itu dikurangi di dalam teorema Pythagoras, sehingga hasilnya adalah akar 3. Jadi ini sisi BC-nya adalah akar 3. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi kita akan mencari sin alfa sekarang. Sin alfa itu adalah depan dibagi miring. Ya, berarti akar 3/2. Tan alfa itu depan dibagi samping. Berarti akar 3/1 sama dengan akar 3. Kot tangan itu ya kebalikannya 1/akar 3. Sek itu 1/cos. Berarti isinya adalah 2. Dan kosek itu 1/sin. Berarti 2/akar 3 dirasionalkan menjadi 2. Sorry, ini salah lagi nih. Ini 2 harusnya. Ya, ini harusnya 2. Seperti itu. Oke, sepertinya selesai. Nah, ini tinggal latihan soal yang harus kalian kerjakan. Seperti biasa, kerjakan di buku catatan kalian. Lalu fotokan dan kirim ke ibu dalam bentuk PDF. Bisa ke e-learning atau ke Google Classroom. Gimana ntar diperintahkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ini ya, berempat. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian dapat memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan semua latihan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.